Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita ketemu lagi untuk mempelajari tentang definisi 3 bagian yang kedua, yaitu jarak antar dua titik. Oke, di sini misalkan ada di sini ya, dua orang yang saling duduk. Ingat, jaga jarak sekarang karena kondisi memang belum stabil dan semoga virus corona segera berlalu. Nah, kira-kira berapa jaraknya ini? Kita akan mempelajari mengenai jarak. Oke, jarak antara dua titik. Misalkan di sini ada titik A ke titik T. Titik T itu tengah-tengah di C. Kemudian antara A ke titik G. Kemudian antara titik H ke titik T. Kemudian antara titik A ke titik G. Nah, ini adalah ilustrasi saja yang akan kita hitung jaraknya. Untuk mempelajari antara jarak titik ke titik, perlu kita ingat terlebih dahulu mengenai teorema Pythagoras. Nah, anak-anak perhatikan segitiga, siku-siku berikut ya. Kita ingat sebentar mengenai teorema Pythagoras. Nah, di sini ada segitiga A, B, C ya di sini. Kemudian ada sisi A, sisi B, dan sisi C. Untuk menghitung panjang C, berarti kita gunakan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, untuk menghitung C berarti tinggal kita akarkan, yaitu akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena panjang C di sini adalah panjang sisi yang terpanjang. Sedangkan untuk menghitung sisi yang lain, misalkan sisi A dan sisi B, berarti kita tinggal A kuadrat di sini sama dengan sisi yang paling panjang tadi adalah C, berarti C kuadrat dikurangi di sini B kuadrat kan. Maka untuk menghitung panjang A, tinggal kita akarkan akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Untuk menghitung sisi B, berarti tinggal B kuadrat sama dengan sisi yang terpanjangnya adalah C tadi, berarti C kuadrat dikurangi A kuadrat. Maka untuk menghitung C tinggal kita akarkan, yaitu akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Contoh yang pertama, di sini diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A cm. Jadi di sini panjang rusuknya A. Jadi kita simpulkan dulu, bukan berupa angka. Ya, hitunglah jarak dari titik B ke E dan H ke B. Jadi jika kita lukiskan, kita gambarkan kubus ABCD EFGH seperti ini. Yang pertama, jarak dari titik B ke E. Nah, kalau diingat, BE di sini namanya adalah diagonal sisi. Ya, betul sekali. Ini adalah panjang diagonal sisi. Karena panjang rusuknya tadi A cm, jadi kita luruskan di sini, kita pecah. Jadi fokus pada segitiga A, B, E, siku-siku di A. Nah, sedangkan AB panjangnya A cm, kemudian AE panjangnya juga A cm, karena kubus panjang semua rusuknya adalah sama. Jadi yang kita tanyakan adalah panjang BE. Jadi BE sama dengan akar AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Sama dengan AB tadi A, berarti A kuadrat ditambah AE. A, jadi A kuadrat. Hasilnya adalah A kuadrat tambah A kuadrat, 2A kuadrat. A kuadrat diakarkan, maka tinggal A keluar. Jadi yang di dalam akar tinggal akar 2. Jadi dapat kita simpulkan panjang diagonal sisi pada kubus adalah A akar 2, dengan A adalah panjang rusuknya. Jadi misalkan di sini jika panjang rusuk 8 cm, maka panjang diagonal sisinya berapa? 8 akar 2. Jika panjang rusuknya 10, berarti diagonal sisinya 10 akar 2. Itu ya untuk diagonal sisi. Ingat, ini berlaku hanya pada kubus. Oke, contoh yang kedua.
tadi yang ditanyakan adalah H ke B. Nah, H ke B di sini adalah diagonal ruang. Nah, jadi kita buat segitiga yang dilewati oleh HB, kita hubungkan ke D. Nah, akan siku-siku di titik D. Jadi segitiganya kita buat D, B, H dengan DB, DB. Ini tadi kan diagonal sisi, panjangnya tadi adalah A akar 2, sedangkan DH panjangnya adalah A. Jadi kita cari HB, tinggal akar dari DB kuadrat ditambah HD kuadrat. DB tadi A akar 2 dikuadratkan, ditambah A kuadrat. Ingat, A akar 2 dikuadratkan, A dikuadratkan adalah A kuadrat. Akar 2 dikuadratkan, maka akarnya hilang. Tinggal angka 2, jadi 2A kuadrat ditambah A kuadrat. Berarti 3A kuadrat. Kalau kita akarkan, berarti A kuadrat di akar tinggal A. Hanya kita keluarkan. Jadi yang di dalam akar tinggal angka 3. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa diagonal ruang pada kubus adalah A akar 3, dengan A adalah panjang rusuk. Misalkan panjang rusuknya 8 cm, berarti panjang diagonal ruangnya tinggal 8 akar 3. Kalau panjang rusuknya 12, berarti diagonal ruangnya tinggal 12 akar 3. Nah, di itu panjang HB. Kita contoh yang kedua ya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm, itulah panjang diagonal sisi dan diagonal ruangnya. Nah, dari kesimpulan sebelumnya tadi, dapat kita langsung jawab bahwa diagonal sisi tadi kan A akar 2, karena panjang rusuknya A10, berarti diagonal sisi tinggal 10 akar 2. Diagonal ruang tadi kan A akar 3, karena panjang rusuknya 10, berarti panjang diagonal ruang tinggal 10 akar 3. Oke, itu ya untuk diagonal sisi dan diagonal ruang. Kita lanjutkan untuk contoh yang ketiga. Nah, ini pada balok. Diketahui balok ABCDEFGH dengan panjang 8 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 5 cm. Hitung jarak titik A ke C dan A ke G. Nah, ini baloknya kalau kita gambarkan, panjangnya 8, lebarnya 6, tingginya 5. A ke C, AC. AC berarti kita buat segitiga, siku-siku buat siku-siku di B. Nah, di sini ada A, B, C. BC 6 cm, AB 8 cm. Jadi panjang AC tinggal akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat. AB 8 kuadrat, kemudian BC nya 6 dikuadratkan, 8 kuadrat 64, 6 kuadrat 36. Jadi akar 100, jadi 10 cm. Itu panjang AC. Sekarang kita ke panjang AG. Nah, kita kembali lagi ke kubus ini tadi, AG. AG berarti diagonal ruang. Kita buat segitiganya, kita lepas, berarti segitiga ACG, siku-siku di C. Nah, nanti ini tadi siku-siku di C, ACG, CG 5, kemudian AC 10, sudah kita cari sebelumnya. Jadi AG tinggal akar CG kuadrat ditambah AC kuadrat, jadi 5 kuadrat tambah 10 kuadrat, 25 tambah 100, 125. Oke, 125 itu kan kelipatan dari 25, 25 kali 5. Nah, yang bisa diakarkan adalah 25, kita keluarkan akar 25, 5. Jadi tinggal 5 akar 5 cm. Jadi panjang AG adalah 5 akar 5. Oke, demikian untuk jarak titik ke titik. Oke, selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.